Ternyata bukan runway yang ada di hadapan penerbangan 129, ternyata sebuah gunung. Hal itu segera disadari oleh first officer. Ia langsung berteriak, "Go around!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Dan ketemu lagi sama aku, Tamara Delv. Di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah penerbangan dari China Airlines 129. Sebelum masuk ke sejarah penerbangan, aku ada info penting dulu untuk kalian, yaitu buat kalian yang pengen banget punya kulit tubuh cerah dan juga sehat, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menggunakan body scrub dari Scarlett Whitening tentunya. Nah, ini adalah seri pomegranate. Wangi banget dan tenang aja, walaupun ada bulirnya ini halus banget, jadi tidak akan membuat kulit iritasi. Langkah kedua adalah penggunaan body scrub. Body scrub ini masih seri pomegranate, wangi banget dan bisa mengangkat kotoran dari kulit tubuh kita. Langkah ketiga yang paling utama adalah penggunaan body lotion. Ini yang seri romansa, wangi banget dan bisa melembabkan kulit, dan juga karena mengandung glutathione dan vitamin E, jadi body lotion ini bisa membantu mencerahkan kulit tubuh kita. Nah, hasil yang maksimal bisa didapatkan kalau kalian menggunakan rangkaian ini secara rutin. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan cobain! Kita take off ke kronologi. Tanggal 15 April 2002, Air China 129 terjadwal untuk terbang dengan rute Beijing, China menuju ke Busan, Korea Selatan. Penerbangan itu akan menggunakan pesawat Boeing 767 yang diproduksi tahun 1985, dan pada saat perjalanan menuju ke Busan, pesawat itu telah mengumpulkan 40.409 total jam terbang. Air China 129 take off dari Beijing pada pukul 8.37 pagi waktu Beijing dengan membawa 3 orang kru kokpit, 8 orang kru kabin, dan 155 orang penumpang. Kaptennya adalah Wu Xinglu. Ia berusia 30 tahun dengan 6.497 total jam terbang. Di dalam penerbangan 129, beliau bertugas sebagai pilot monitoring. Pilot penerbangnya adalah First Officer Gao Lingqi, usianya 29 tahun dengan 5.295 total jam terbang. Kemudian ada seorang Second Officer bernama Hu Xiangnang, usianya 27 tahun dengan 1.775 total jam terbang. Penerbangan dari Beijing normal dan juga lancar. Pesawat itu telah terbang kurang lebih selama 2 jam, dan kurang dari 30 menit lagi pesawat itu akan mendarat di Bandara Kime. Kru memeriksa daftar checklist. Sementara itu pesawat sudah berada di dalam posisi siap untuk penurunan. Cuaca saat itu berkabut dan hujan ringan. Wilayah Bandara Kime dikenal dengan cuaca yang tidak terduga. Terbukti pada saat Air China 129 itu akan mendarat, visibilitas kurang baik. 15 menit sebelum pesawat itu mendarat, Kapten berkomunikasi dengan petugas ATC, dan petugas ATC menginstruksikan pesawat untuk memulai penurunannya. Roda pendaratan diturunkan, flaps sudah diatur, dan penerbangan 129 ini akan mendarat dengan visual approach, sehingga pilot harus benar-benar mengetahui di mana posisi runway-nya berada. Semula penerbangan Air China 129 ini akan mendarat di runway 36L, namun ada perubahan karena posisi angin, sehingga pesawat itu approach di runway 18R. Sehingga pesawat ini harus melakukan circling approach untuk tiba di runway 18R. Masuk lagi sebuah instruksi mengenai izin pendaratan dari petugas ATC, tapi saat itu tidak ada konfirmasi dari kru penerbangan 129. Sementara di dalam penerbangan 129 ini, First Officer sedang mengungkapkan kepada Kapten bahwa visibilitas yang buruk ini membuat ia kesulitan untuk menerbangkan pesawat. Kapten segera mengambil alih kontrol penerbangan, dan sejak saat itu Kapten yang mengendalikan pesawat. Ternyata kondisi itu telah membuat Kapten dan First Officer tidak menjawab pernyataan dari ATC. Sepertinya saat itu Kapten menduga bahwa runway sudah berada di hadapan penerbangan 129 karena izin untuk pendaratan sudah diberikan oleh ATC. Ternyata hanya beberapa detik setelahnya bunyi peringatan GPWS terdengar. Ternyata bukan runway yang ada di hadapan penerbangan 129, ternyata sebuah gunung. Hal itu segera disadari oleh First Officer. Ia langsung berteriak, "Go around!" Tapi ternyata Kapten tidak memiliki waktu untuk mengangkat kembali pesawatnya, sehingga pesawat itu kemudian menabrak sisi gunung. Salah seorang penumpang asal Korea Selatan bernama Sol Ik-so menceritakan beberapa saat sebelum pesawat itu menabrak gunung. Ia merasa
bahwa pesawat itu akan mendarat. Namun pesawat itu berputar dan secara tiba-tiba tubuhnya seperti terdorong ke depan karena pesawat itu melaju dengan sangat kencang. Pesawat itu tiba-tiba saja berguncang dengan hebat. Diduga saat itu pesawat sedang menabrak pepohonan dan hanya beberapa saat setelahnya pesawat itu jatuh menghantam tanah. Pesawat itu hancur kemudian terbakar. Tercium juga bau bahan bakar yang sangat menyengat. Penerbangan Air China ini telah menabrak Gunung Dode yang letaknya sekitar 4,6 km dari utara landasan pacu 18R. Kecelakaan itu terjadi pada pukul 11.21 siang waktu setempat. Setidaknya ada sekitar 3.000 orang yang melakukan evakuasi dan berkumpul di lokasi jatuhnya pesawat Air China. Dari 166 orang penumpang, 37 diantaranya selamat termasuk kapten meskipun kapten mengalami luka parah. Sementara itu sebanyak 129 orang penumpang lainnya dinyatakan meninggal dunia termasuk 2 orang co-pilot. Pesawat senilai kurang lebih 11.740.000 US dollar itu dinyatakan rusak karena tumbukan dengan tanah dan juga efek kebakaran. Kita akan beralih ke investigasi. Investigasi tragedi penerbangan China Airlines 129 ini dilakukan oleh KAIB atau Biro Investigasi Korea dan juga NTSB yang merupakan Biro Investigasi asal Amerika. 3 bukti yang ditemukan di awal penyelidikan adalah ternyata puing-puing pesawat tersebar dalam jarak yang cukup berjauhan. Kemudian pesawat ini keluar dari jalur approach dan yang terakhir mereka mengetahui sepertinya pesawat ini sedang berusaha untuk menghindari gunung agar tidak terjadi tabrakan. Mengingat kecelakaan ini hanya beberapa saat sebelum pesawat mendarat, maka tim investigasi memintai keterangan dari petugas ATC. Petugas ATC menceritakan bahwa pada saat penerbangan 129 mulai mendekat untuk approach, saat itulah mereka diinstruksikan untuk mengganti runway dari 36L menuju ke 18R. Hal itu dilakukan karena adanya perubahan angin sehingga kru penerbangan 129 ini harus melakukan circling approach. Selain itu, petugas ATC juga menginformasikan bahwa komunikasi di antara kru penerbangan 129 dengan petugas ATC terbilang tidak cukup baik karena ternyata ada beberapa informasi yang tidak ditanggapi oleh kru penerbangan 129. Karena beberapa informasi masuk namun tidak ada jawaban sehingga petugas ATC harus merubah frekuensi menjadi frekuensi darurat untuk menghubungi penerbangan 129. Barulah di sana mereka mulai menjawab informasi dari petugas ATC. Tim investigasi mengetahui bahwa kapten selamat dan sedang dirawat di rumah sakit. Maka investigator memintai keterangan dari kapten. Saat itu ada keterangan yang berbeda antara petugas ATC dengan kapten karena menurut kapten penerbangan, approach hingga komunikasi dengan ATC tidak menemukan masalah apapun, semuanya lancar. Laboratorium berhasil untuk memperbaiki data CVR dan FDR. Data FDR pertama kali diperiksa oleh tim investigasi dan mereka mulai memetakan bagaimana penerbangan 129 mendarat. Di sanalah mereka menemukan beberapa keanehan. Seharusnya penerbangan Air China 129 ini melakukan beberapa belokan sebelum akhirnya mendarat di runway 18R. Tapi pesawat tidak pernah berbelok hingga kemudian pesawat itu akhirnya menabrak sebuah gunung. Pesawat itu juga diketahui 20 knot terlalu cepat dari penerbangan yang seharusnya dan hal itu membuat mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk berbelok menuju ke runway 18R. Tim investigasi memiliki kesimpulan awal bahwa kru salah menangani approach ke Busan. Kapten Woo Sin Lu diketahui 3 kali telah melakukan pendaratan di Bandara Kime, sementara first officer-nya memang belum pernah melakukan pendaratan di bandara itu. Maka tim investigasi penasaran dengan latar belakang dari pilot. Menurut tim investigasi tidak ada hal yang aneh dari sejarah pelatihan kapten, namun ada sedikit hal yang mengganggu bagi tim investigasi karena ternyata kapten ini tidak terbiasa dengan circling approach. Ia belum pernah menangani circling approach, ia hanya pernah melakukannya di simulator pada saat latihan. Sehingga tim investigasi berkesimpulan kedua pilot ini memang memiliki jam terbang yang banyak tapi tidak memiliki pengalaman dengan circling approach. Tim investigasi beralih pada rekaman CVR. Mereka mulai mendengarkannya tapi tidak menemukan adanya hal yang aneh hingga 9 menit sebelum pendaratan. Hingga 9 menit sebelum pendaratan, kedua pilot ini masih yakin bahwa pesawatnya akan mendarat di runway 36L. Namun tiba-tiba saja sebuah instruksi masuk dari petugas ATC yang menginformasikan bahwa approach-nya dirubah ke runway 18R. Pesawat ini tetap terus turun namun ternyata tim investigasi tidak mendengar adanya briefing approach. Briefing approach ini harus dilakukan terutama untuk penerbangan Air China 129
129 setelah mereka mendapatkan adanya perubahan approach. Sepertinya kru kewalahan dengan circling approach, kemudian tidak menanggapi atau gagal menanggapi instruksi dari ATC, dan saat itu kondisi di kokpit tidak terkendali. Setelah first officer mengatakan bahwa ia kesulitan untuk menerbangkan pesawat dalam kondisi cuaca buruk, Kapten mengambil alih kontrol pesawat. Kapten juga harus mengatur waktu sekaligus menerbangkan pesawat, mengatur penurunan, mengatur belokan, dan memantau panggilan radio. Nah, hal itu ternyata juga membingungkan first officer karena pembagian tugasnya menjadi tidak jelas, di mana Kapten seperti mengambil semua tugas di dalam ruang kokpit. Saat Kapten sudah mengambil alih tugas di ruang kokpit, di saat itulah first officer mencoba untuk melihat keberadaan runway. Ketika kedua pilot ini fokus untuk pendaratan, tapi mereka lupa untuk membelokkan pesawatnya. Awan rendah ternyata menghalangi pandangan pilot untuk menemukan runway. Anehnya, dalam situasi ini ketika kedua pilot tidak bisa melihat keberadaan runway, mereka tetap melanjutkan upaya pendaratan. Padahal pilot dilatih untuk membatalkan pendaratan jika runway tidak terlihat. Hanya beberapa saat setelahnya, first officer sepertinya menjadi orang pertama yang menyadari bahwa ada gunung di hadapan penerbangan 129. Ia berteriak go around, tapi kapten sudah kehilangan waktunya untuk mengangkat kembali pesawat, sehingga kemudian tabrakan itu tidak terhindarkan. Hampir 3 tahun setelah terjadinya tragedi penerbangan Air China 129, akhirnya Biro Investigasi Korea merilis laporan akhirnya. Nah, laporan akhir ini ternyata direvisi oleh Biro Investigasi Cina. Mereka menyimpulkan bahwa penyebab dari kecelakaan Air China 129 adalah karena kondisi cuaca buruk, awan rendah, hujan, dan visibilitas rendah. Kru pesawat salah dalam melakukan circling approach ke runway 18R. Kru pesawat tidak membuat putaran pada waktu yang tepat sehingga menyebabkan pesawat terbang di luar jalur. Dan yang terakhir, kru tidak terdengar melakukan briefing approach. Ternyata petugas ATC juga berkontribusi atas terjadinya tragedi penerbangan Air China 129. Nah, menurut tim investigasi, seharusnya ketika mereka melakukan pemantauan pada penerbangan 129, mereka akan melihat dari layar monitornya bahwa pesawat itu sedang berada di lokasi atau posisi yang tidak aman. Nah, di sanalah seharusnya petugas ATC menginformasikan kondisi penerbangan 129, tapi ternyata hal itu tidak dilakukan oleh petugas ATC. Beberapa rekomendasi dikeluarkan oleh Biro Investigasi Korea, salah satunya adalah pelatihan mengenai go around. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai tragedi penerbangan Air China 129. Semoga informasi di dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Hai, halo Delvers, ini waktunya aku untuk langsung bacain 3 komen kalian ya. Komen dari video DB Cooper. Yang pertama adalah dari Kak Saidin Abdurrahman. Hai Kak, aku baru subscribe kakak dan baru gabung 2 hari kemarin. Pembawaan kakak bagus banget, bahkan aku kira lebih bagus kakak daripada pembawa berita. Mangat Kak, waduh terima kasih pujiannya. Kemudian yang kedua adalah dari Kak Fauzi bin SA. Hai Kak Tamara, hayu dong bikin sesi video yang bagian behind the scenes-nya. Pengen ngakak-ngakak nih, soalnya penasaran gimana sih di belakang kemak jelepan akak bawain acara yang mana. Aku yakin di setiap pemirsa pasti fokus dan kebawa emosi. Ya karena aku sendiri setiap nonton akak sampai ya melongo ya mangap-mangap sambil kaget ya nitihin air mata. Pokoknya nano-nano dah. Makanya penasaran banget gimana sih keseruan pas proses behind the scenes-nya yang salah-salah ucap itu. Please ya Kak, sama Teams bikin ya please. Sukses selalu buat Akak dan Teams. Semoga menjadi semakin berjaya dan besar channelnya. Amin ya robbal alamin. Sabar, ini masih dalam proses, betul Kak Arif ya. Dan yang terakhir adalah dari Kak Feni Nofrihani. Cantik banget pakai warna baju itu, make upnya juga pas banget, adem liatnya. Good luck terus ya Tamara Delf mungkin ya. Terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah nonton video aku hari ini. Terima kasih juga untuk kalian yang udah komen. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di komen di bawah sini, di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.